Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya akan memberikan materi tentang pengantar kewirausahaan. Di sini seperti kita ketahui, jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat dari tahun ke tahun, tiap dekade ya. Kemudian ini proyeksinya hingga 2035 mencapai 300 juta. Berikut jumlah angkatan kerjanya dan tingkat pengangguran terbuka Februari 2018, 2019 dan Februari 2020. Sekarang pertanyaannya, orientasi setelah lulus mau pada kemana? Apakah selalu memulai bisnis kalian atau masih perlu belajar lagi di sebuah organisasi? Nih, ada sebagian yang bercita-cita sebagai pengusaha dan ada yang tidak. Ada yang sudah punya kepikiran ide usaha yang seharusnya dilanjutkan untuk lebih spesifik lagi. Kemudian ada lagi, apa sih mitos-mitos seputar dunia usaha? Kemudian pro kontra menjadi pengusaha itu seperti apa? Dan apa yang Anda takutkan untuk menjadi seorang pengusaha? Di sini filosofinya, bisnis atau prinsip ekonomi, suatu usaha dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian di sini definisi ya. Wira usaha, pejuang, wira itu pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani dan berwatak agung. Usaha yaitu perbuatan untuk mencapai sebuah tujuan. Entrepreneur atau wirausaha yaitu orang yang memiliki kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil keuntungan daripadanya, serta mengambil tindakan yang tepat guna memastikan kesuksesan. Ini dari Geoffrey dan Geoffrey Meredith 95. Sini pengertian kewirausahaan lain, aktivitas pemanfaatan sumber daya untuk berorientasi kepada nilai yang berkelanjutan. Konsep dasar kewirausahaan yang ketiga di sini digambarkan dalam sebuah skema. Ada input, output, dan sustainability. Nih, temuin perbedaannya. Kasus pertama, seorang petani selama puluhan tahun mengolah lahannya dan bertani menanam padi sehingga mendapatkan memenuhi kebutuhan hidupnya dari bidang pertanian. Yang kedua, seorang petani selain mengolah bahan yang dimilikinya, dia menyewa lahan milik orang lain dan melakukan ekspansi lahan untuk ditanami sebagai komoditas pertanian sehingga dari tahun ke tahun secara ekonomi mampu menghasilkan komoditas yang lebih produktif dan keuntungan semakin meningkat. Nah, kita masuk nih karakteristik wirausaha. Motivasi pencapaian, kemandirian, pengendalian, penentu, pengambilan resiko, dan kreativitas. Ini motivasi pertama, kecenderungannya pada orientasi ya. Orientasi umumnya ada 3 sih. Kalau yang ada di luar kepala saya itu ada progresif, inovatif, dan taking risk. Nah, itu motivasinya yaitu mempunyai orientasi berwirausaha. Yang kedua, yakin. Yakin ini istilahnya kalau dalam istilah psikologi ini efikasi diri atau persepsi kontrol perilaku. Yang ketiga adalah kesadaran yang memerlukan progres, oportunisme, dan kreativitas. Nah, ini kombinasinya karakteristik berwirausaha. Ini tidak bisa berat sebelah, tidak bisa hanya punya motivasi aja, itu berarti nanti jadinya seorang pemimpi. Terus keyakinan yang tinggi tanpa sebuah kesadaran akan kemampuannya juga nanti akan jadi underestimate lah, terlalu over prediksi. Jadi kombinasi antara keseimbangan ketiga komponen tersebut melahirkan sebuah karakter wirausaha yang kompetitif. Di sini kewirausahaan muncul dari sebuah inovasi antara person
test, dan organization. Nah, sebuah unit bisnis harus memiliki asas manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau langsung berupa nilai material atau laba keuntungan jelas ya, secara tidak langsung ada dampak ekonomi bagi masyarakat yang di sekitarnya. Mengapa kok wirausaha bisa berhasil? Karena umumnya kerja keras, permintaan pasar, kemampuan manajerial, keberuntungan, dan keberanian mengambil resiko. Di sini karakteristiknya secara rinci, secara jelas berangkat dari sebuah watak traits, personal traits. Ini kalau di psikologi banyak sekali ahli-ahlinya, ada Houzeau, ada Epworth dan sebagainya. Confident, orientasi, tugas dan hasil, pengambil resiko, kepemimpinan, keorisinalan, berorientasi di masa depan. Nah, di sini bidang lapangan usaha. Ini yang saya maksud tipe-tipenya ya. Tipe-tipe usaha itu seperti apa saja. Itu ada banyak, ada jasa, keuangan, perdagangan, industri, pertanian, kerajinan, industri kreatif, jasa fabrikasi dan pemasar. Di sini adalah tipe-tipe wirausaha di sektor real. Di sektor investing itu bisnis keuangan seperti bursa berjangka, kita jual beli kan transaksi juga, transaksi yang menciptakan sebuah nilai di bursa berjangka, tata saham di BEI, kemudian beli reksadana. Reksadana itu portofolio bisnis financing, ada saham, ada obligasi, ada suku, ada macam-macam. Itu tipe dibagi ke dalam sebuah bidang lapangan usaha. Tips praktis di sini agar kalian termotivasi adalah kita harus yakin untuk dapat tumbuh dan menang. Uang itu nomor sekian. Kemudian bersahabatlah dengan ketidakpastian, biasakan diri dengan hal itu, buka pikiran Anda, pelajari hal baru, persiapkan diri dengan baik, dan yang paling penting di era sekarang ini adalah bangun relasi selagi muda dan jagalah kepercayaan. Terima kasih, mungkin itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.